Inter Milan naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia Serie A sementara, setelah sukses mengalahkan Cremonese dengan skor 2-1, pada pekan ke-20 Serie A 2022/23, Minggu dini hari WIB. Bermain di Stadion Giovanni Zini, tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak David Okereke pada menit ke-11. Namun, Inter kemudian merespons melalui Lautaro Martinez yang menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Sampai akhirnya, striker Argentina itu membawa Inter berbalik unggul lewat gol keduanya di menit ke-65. Skor 2-1 bertahan sampai akhir. Kemenangan ini membuat tim besutan Simone Inzaghi naik ke peringkat 2 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 40 poin dari 20 laga. Sedangkan, Cremonese masih terbenam di dasar klasemen dengan raihan 8 poin dari 20 laga tanpa kemenangan. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, merasa sangat bahagia setelah Inter Milan meraih poin penuh pada laga pekan ke-20 Serie A melawan Cremonese. Tak hanya tampil sebagai starter saat Inter Milan bertandang ke Stadion Giovanni Zini pada dini hari tadi, Lautaro Martinez juga ditunjuk menjadi kapten Nerazzurri. Pasca laga, Lautaro tidak heran jika Inter bakal kesulitan mengalahkan Cremonese, karena setiap pertandingan yang tersisa musim ini layaknya seperti pertempuran. Nerazzurri bahkan tertinggal lebih dulu melalui gol yang dicetak David Okereke pada menit ke-11. Namun, Inter kemudian merespons melalui Lautaro Martinez yang menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Lautaro juga pada akhirnya mampu membawa Inter berbalik unggul lewat gol keduanya di menit ke-65. Skor 2-1 bertahan sampai akhir. Itu adalah poin penting, kami bekerja keras dan hari ini kami membawa 3 poin kembali ke Milan. Memang sulit, tapi kami harus siap, karena setiap pertandingan akan menjadi pertempuran mulai sekarang, kata Lautaro kepada DAZN. Brace di laga ini membuat koleksi gol Lautaro Martinez menjadi 14 dalam 28 penampilan untuk Inter di semua kompetisi musim ini. 11 gol di Serie A, 1 gol di Liga Champions, 1 gol di Coppa Italia dan 1 gol lagi ia cetak di Supercoppa Italiana. Saya berharap untuk mencapai hasil maksimal, karena itu berarti saya membantu tim, itu yang paling penting. Saya ingin membantu Inter, rekan setim, staf, dan fans. Jarak yang jauh dari Napoli di puncak klasemen. Kami hanya berpacu melawan diri kami sendiri, karena kami kehilangan banyak poin. Ada celah besar di puncak dan Napoli akan bermain besok. Kami harus tenang, fokus pada diri kami sendiri dan terus berkembang. Duel Derby della Madonnina melawan Milan. Pertama kami akan melawan Atalanta, kami perlu memulihkan energi, karena mereka memainkan gaya sepak bola yang spesial. Itu juga akan seperti peperangan, kemudian di derby itu akan menjadi final lainnya. Bek tengah Inter, Milan Skriniar telah memutuskan untuk tidak bertahan di klub dan malah menandatangani kontrak dengan klub Prancis Paris Saint-Germain. Menurut Gianluca Di Marzio, pemain internasional Slovakia itu akan resmi pindah ke Ligue 1, setelah memilih untuk tidak menandatangani perpanjangan kontrak Inter, yang akan berakhir pada bulan Juni. Sementara Inter berharap mantan bek Sampdoria itu bisa berubah pikiran. Pintu kini telah ditutup oleh keputusan Skriniar untuk menandatangani kesepakatan dengan PSG. Namun, sang bek bisa tetap di Inter hingga akhir musim, dengan kedua klub tidak dapat mencapai kesepakatan transfer bulan ini. Terlepas dari apakah PSG dapat meyakinkan Nerazzurri untuk menjual sebelum akhir jendela transfer Januari minggu depan, Skriniar tidak akan berada di Stadio Giuseppe Meazza musim depan dan akan menyelesaikan kepindahannya ke Prancis.
Skriniar bergabung dengan Inter dari Sampdoria pada 2017, dan telah mencatatkan 242 penampilan untuk Nerazzurri, mencetak 11 gol dan membantu mereka memenangkan gelar Serie A pada 2021. Inter Milan dikabarkan siap menjual Marcelo Brozovic pada bursa transfer musim panas mendatang seharga 30 juta euro. Ada 3 tim top Eropa yang berpotensi menjadi tujuan Brozovic berikutnya, yakni Barcelona, Real Madrid dan Chelsea. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bahwa Inter memutuskan untuk menguangkan Marcelo Brozovic, karena kontribusinya tidak lagi penting di skuad dan hasil penjualannya dapat membantu menyeimbangkan neraca keuangan klub. Rencana awalnya Inter hanya mengorbankan Denzel Dumfries. Namun, penjualannya seorang tidak cukup, dan itulah sebabnya nama Brozovic ditambahkan dalam daftar pemain yang akan dijual. Nerazzurri sekarang telah menghapus Brozovic dari daftar pemain yang dianggap tak tersentuh, baik karena alasan ekonomi maupun secara teknis. Kepergiannya juga akan menghemat anggaran, karena ia merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter, yakni 6,5 juta euro net per musim termasuk bonus yang berlangsung hingga 2026. Selain itu, masalah kebugarannya juga mendorong Inter untuk menjualnya. Dalam 4 bulan terakhir Inter tidak mendapat kontribusi maksimal dari pemain Kroasia ini karena cedera. Untungnya Hakan Calhanoglu mampu menggantikan peran Brozovic sebagai dipalaying playmaker di lini tengah. Mulai dari klub-klub raksasa Spanyol hingga Chelsea telah dikaitkan dengan kepindahan Brozovic. Barcelona bahkan telah menjalin kontak dengan Inter tentang kemungkinan pertukaran dengan Frank Kessie. Real Madrid juga terus mencari pewaris definitif untuk Luka Modric yang memberikan rekomendasi kepada manajemen klub untuk memboyong rekan senegaranya tersebut ke Santiago Bernabeu.